Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait kunci jawaban mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 2. Pada pengantar ini kita akan disuguhi dengan capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu memberikan argumen kritis dan reflektif tentang esensi pendidikan berdasarkan dasar-dasar pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menelaah tahapan perkembangan anak Ki Hajar Dewantara dan membandingkan dengan para ahli perkembangan anak seperti John Beckett, Albert Bandura, Erik Erikson. Yang ketiga, memahami kodrat manusia dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Yang keempat, menelaah sistem amal dan menuntut kekuatan kodrat anak pendidikan anak. Selanjutnya yaitu mulai diri. Siapa Ki Hajar Dewantara bagi saya? Dalam topik ini tugas 2.1, pertanyaan panduan penulisan reflektif kritis terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. A. Apa yang Anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran? B. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan saat Anda bersekolah. C. Apakah Anda merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda menjadi peserta didik? Apakah Anda juga merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda memilih profesi guru? Catatan penting, maknai dan hayati pilihan Anda menjadi guru dalam menuliskan tulisan reflektif kritis. Hindari perihal teknis seperti tidak tersedianya buku ajar bagi peserta didik, masih berstatus guru honorer, dan sebagainya. Fokus pada pilihan Anda menjadi guru. Yang kedua, harapan dan ekspektasi. Harapan apa saja yang Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik dan pada peserta didik Anda setelah mempelajari topik ini untuk diri sendiri dan untuk peserta didik. Yang kedua, apa saja kegiatan materi manfaat yang Anda harapkan dalam topik ini untuk diri sendiri dan untuk peserta didik. Langsung saja kita ke jawabannya, yaitu pertanyaan pertama, panduan tulisan reflektif kritis terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa yang Anda ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran? Ki Hajar Dewantara, atau lebih dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pemikiran yang sangat mendalam tentang pendidikan dan pengajaran. Pemikiran beliau tertuang dalam konsep trilogi pendidikan yang meliputi Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya, baik dalam hal sikap, perilaku, maupun pengetahuannya. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru harus mampu membangkitkan semangat belajar peserta didiknya, sehingga mereka memiliki motivasi untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga, tutpuri handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan. Guru harus berani memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didiknya, sehingga mereka mampu mencapai potensi terbaiknya. Selain trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga memiliki pemikiran lain tentang pendidikan, antara lain: 1. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik, bukan pada guru atau materi pelajaran. Pendidikan harus bersifat demokratis, sehingga peserta didik dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, pendidikan harus bersifat nasional, sehingga dapat membentuk karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur. B. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini dan konteks pendidikan saat Anda bersekolah? Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain: pendidikan harus berpusat kepada peserta didik. Hal ini sejalan dengan paradigma pendidikan yang diusung oleh pemerintah saat ini, yaitu paradigma pendidikan berorientasi pada peserta didik. 2. Pendidikan harus bersifat demokratis. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis. 3. Pendidik harus bersifat nasional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk membentuk karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur.
C. Apakah Anda memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda menjadi peserta didik? Apakah Anda juga merasa memiliki kemerdekaan belajar ketika Anda memilih profesi guru? Ketika saya masih menjadi peserta didik, saya merasa memiliki kemerdekaan belajar yang cukup luas. Hal ini dikarenakan saya memiliki guru yang demokratis dan selalu mendorong saya untuk mengembangkan diri. Guru yang tidak hanya memberikan materi pelajaran, akan tetapi juga memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya. Ketika saya memilih profesi guru ini, saya juga ingin memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik saya. Saya ingin peserta didik saya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya juga ingin peserta didik saya memiliki karakter yang kuat sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur. Namun saya menyadari bahwa kemerdekaan belajar di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa faktor yang menghambat, antara lain kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kurangnya kompetensi guru, kurangnya dukungan dari masyarakat. Untuk mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia diperlukan juga kerjasama dari semua pihak, baik pihak pemerintah, pendidik maupun masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta meningkatkan kompetensi guru. Pendidik perlu menerapkan pembelajaran yang demokratis dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan diri. Masyarakat perlu mendukung pendidikan dengan cara memberikan motivasi dan bimbingan kepada peserta didik. Sebagai guru, saya juga berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan belajar bagi peserta didik saya. Saya akan terus belajar dan mengembangkan diri saya agar saya dapat menjadi guru yang profesional dan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas. Harapan dan ekspektasi. Apa saja harapan yang Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang peserta didik pada pendidik dan pada peserta didik Anda setelah mempelajari topik ini? Untuk diri saya sendiri, yaitu menjadi teladan bagi peserta didik saya, baik dalam hal sikap, perilaku maupun pengetahuan. Mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik saya sehingga mereka memiliki motivasi untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga, memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik saya sehingga mereka mampu mencapai potensi terbaiknya. Untuk peserta didik, selain untuk diri saya sendiri, saya juga berharap dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik saya. Secara khusus, saya berharap peserta didik saya dapat memiliki kemerdekaan belajar sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Memiliki karakter yang kuat sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur. Yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga mereka dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Selanjutnya, yaitu apa saja kegiatan materi manfaat yang Anda harapkan dalam topik ini. Untuk diri sendiri, diskusi untuk mengkaji dan mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, yaitu praktek pembelajaran untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Itu adalah salah satu harapan saya. Dalam materi konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti ideologi pendidikan, Tutwuri Handayani, dan pendidikan berbasis karakter. Yang kedua, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran seperti pembelajaran aktif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran kontekstual. Mengenai materi, meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Mengenai materi, sudah. Mengenai manfaat sekarang, meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, mengembangkan kompetensi guru dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Untuk peserta didik, meningkatkan pemahaman dan penghayatan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan merupakan manfaat yang paling utama dari mempelajari topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam, peserta didik dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Yang kedua, mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari merupakan manfaat penting lainnya dari mempelajari topik ini. Dengan kompetensi yang memadai, peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya, mendorong terbentuknya karakter yang kuat dan tangguh merupakan manfaat yang juga penting dari mempelajari topik ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter, sehingga dengan mempelajari topik ini, peserta didik dapat membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat merupakan manfaat terakhir yang saya harapkan dari mempelajari topik ini. Dengan pemahaman dan penghayatan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta didik dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga mereka dapat terus-menerus berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Saya yakin bahwa dengan mempelajari topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, peserta didik dapat memperoleh manfaat yang besar bagi diri mereka sendiri dan bagi masyarakat. Selanjutnya, yaitu eksplorasi konsep dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada navigasi pertama ini tidak ada pertanyaan. Yang kedua juga tidak ada pertanyaan. Yang ketiga juga tidak ada pertanyaan. Yang keempat tidak ada pertanyaan. Yang kelima juga tidak ada pertanyaan. Yang keenam, Anda telah membaca tulisan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan untuk membangun argumen kritis dan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tahap ini Anda akan menuliskan argumen kritis Anda dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jawaban saya di sini yaitu makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah mendampingi, mengarahkan anak agar mereka dapat mencapai potensi mereka yang terbaik. Pendampingan dan pengarahan yang dilakukan dengan penuh cinta, kasih, dan kebijaksanaan sehingga anak merasa dihargai dan didorong untuk terus berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada anak. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan anak, saya perlu memahami kebutuhan dan minat anak saya. Saya juga perlu memberikan kebebasan kepada anak saya untuk mengeksplorasi potensi mereka. Namun kebebasan ini juga perlu dibatasi oleh nilai-nilai yang baik sehingga anak saya dapat berkembang dengan arah yang positif. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana saya dapat menerapkan makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak saya. Yang dimaksud anak saya ini yaitu anak saya pribadi dan anak didik saya yang ada di sekolahan besok. Pertama-tama yaitu menjadi teladan bagi anak saya. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk menjadi teladan bagi anak saya dalam hal sikap, perilaku, dan pengetahuan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendorong anak saya untuk belajar dengan lebih efektif. Saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyediakan ruang belajar yang nyaman, serta menyediakan sumber belajar yang memadai. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak saya. Bimbingan dan motivasi akan membantu anak saya untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Saya dapat memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak saya dengan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan dan dukungan kepada mereka. Yang keempat, yaitu menghargai pendapat anak saya. Anak-anak memiliki pendapat dan pemikiran mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk menghargai pendapat anak saya. Saya dapat menghargai pendapat anak saya dengan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian serta memberikan tanggapan yang positif. Dengan menerapkan makna menuntun dalam proses pendidikan anak saya dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, untuk nomor 7, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya, nilai-nilai luhur di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevansi dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jawaban saya yaitu ada 2 poin.
Kata menuntun dalam konteks pendidikan budaya di Kebumen, Kebumen ini adalah daerah saya, memiliki makna yang kaya dan dalam. Maknanya tidak hanya sebatas membantu secara fisik, tetapi juga mengandung unsur berikut: membimbing, memberikan arahan untuk menuntun kepada orang lain agar dapat berkembang dan mencapai potensi secara maksimal, mengasuh, merawat, dan memelihara orang lain dengan penuh kasih sayang, melatih, memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik, menjaga, melindungi orang lain dari bahaya dan kesesatan, dan yang terakhir memberi contoh, menjadi teladan yang baik bagi orang lain dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya. Nilai-nilai luhur budaya dapat dijunjung tinggi di Kebumen seperti kegotong royongan, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, dan menjadi landasan bagi makna kata menuntun dalam dalam masyarakat Kebumen. Menuntun bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, yaitu mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dan dengan konteks sosial budaya di Kebumen. Yang pertama, yaitu menanamkan nilai-nilai luhur budaya. Ajarkan anak-anak tentang nilai-nilai luhur budaya seperti kegotong royongan, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap orang tua. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana menerapkan nilai tersebut. Lalu melibatkan anak-anak dalam kegiatan sosial budaya yang dapat membantu mereka memahami dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya. Yang kedua, yaitu mendorong anak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, ronda malam, dan gotong royong. Ajarkan anak untuk saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain. Dan tanamkan rasa tanggung jawab dan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu memilih metode pendidikan yang tepat. Gunakan metode pendidikan yang sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat Kebumen. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat dan budaya dalam proses pendidikan anak. Serta gunakan bahasa dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Yang keempat, yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan anak. Libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan kegiatan belajar anak. Yang ketiga, lakukanlah komunikasi baik dengan orang tua dan masyarakat untuk membahas kemajuan dan permasalahan anak. Dengan menerapkan hal tersebut, diharapkan pendidikan anak di Kebumen dapat menjadi relevan dengan konteks sosial budaya dan menghasilkan generasi penerus yang berkarakter dan berbudi luhur. Yang kedelapan, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dalam hal ini, kodrat alam menghargai individualitas. Setiap anak dilahirkan dengan sifat, bakat, dan potensi yang unik. Mengakui kodrat alam berarti memperhatikan perbedaan ini dan memastikan bahwa pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu masing-masing anak. Ini menghindarkan pendekatan satu ukuran untuk semua dan mendorong pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Yang kedua, mengembangkan karakter dan bakat. Kodrat alam mencakup kecenderungan alam anak terhadap aktivitas tertentu, minat mereka, dan temperamen mereka. Pendidikan yang responsif terhadap kodrat alam bisa mengoptimalkan pengembangan karakter dan bakat bawaan anak. Kegiatan dan kurikulum yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka akan memotivasi anak untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Membangun landasan yang kuat. Kodrat alam juga mencakup perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional anak terhadap tahap-tahap tertentu. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat dan memastikan bahwa anak-anak diajari sesuai dengan kemampuan dan kesiapan mereka pada setiap perkembangan ini membantu membangun landasan yang kuat untuk memberikan pelajaran selanjutnya dan mencegah frustasi atau kegagalan belajar yang tidak perlu. Sedangkan dalam kodrat zaman ada 3 poin juga. Poin pertama yaitu relevansi dengan dunia nyata. Dunia terus berubah dengan pesat dan pendidikan perlu mempersiapkan anak-anak untuk hidup di masa depan, bukan hanya masa lalu.
Kodrat zaman mendorong pendidikan untuk memasukkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tantangan dan peluang zaman sekarang. Ini bisa mencakup literasi digital, kewirausahaan, kesadaran lingkungan, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Adaptasi dan inovasi kemampuan adaptasi dan inovasi. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci keberhasilan di abad 21. Pendidikan yang berorientasi pada kodrat zaman mendorong anak-anak untuk menjadi pembelajar mandiri, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Mereka belajar untuk berpikir di luar kotak, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Yang ketiga yaitu mempersiapkan masa depan. Anak-anak saat ini akan menghadapi tantangan dan peluang yang belum kita ketahui. Pendidikan mempertimbangkan kodrat zaman, tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan saat ini, tetapi juga menumbuhkan kemampuan belajar sepanjang hayat. Ini memastikan mereka siap menghadapi perubahan dan terus belajar, serta berkembang dalam dunia yang terus berubah. Oleh karena itu, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak sangatlah penting. Ini membantu memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang relevan, efektif, dan bermanfaat, serta menyiapkan mereka untuk menjadi individu yang sukses dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat masa depan. Yang kesembilan, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang memerdekakan murid dan peran saya sebagai pendidik. Jawaban saya yaitu di sini, pendidikan yang memerdekakan murid menekankan pada pentingnya pemberdayaan murid. Sebagai pendidik, saya berperan untuk mendorong murid untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini dapat saya lakukan dengan cara mengidentifikasi potensi murid, sehingga saya dapat memberikan bimbingan dan pendampingan yang tepat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga murid merasa nyaman dan aman untuk belajar dan mengembangkan diri, memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi, sehingga mereka dapat menemukan potensi mereka sendiri. Pendidik memerdekakan murid juga menekankan pada pentingnya pembentukan karakter. Sebagai pendidik, saya berperan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada murid. Hal ini dapat saya lakukan dengan cara menjadi teladan bagi murid, sehingga mereka dapat meniru sikap dan perilaku saya. Mengajarkan nilai-nilai luhur kepada murid, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mempraktikkan nilai-nilai luhur, sehingga mereka dapat memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut. Pendidikan yang memerdekakan murid juga menekankan pada pentingnya perkembangan keterampilan. Sebagai pendidik, saya berperan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan murid untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini dapat saya lakukan dengan cara mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan murid, baik keterampilan akademik maupun non-akademik, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sehingga murid dapat memecahkan masalah dan menghadapi tantangan dengan cara yang inovatif. Mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat, sehingga murid dapat terus belajar dan berkembang. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid, dan dalam peran saya sebagai pendidik, saya dapat membantu murid untuk mengembangkan potensi mereka, memiliki karakter yang kuat, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini akan mempersiapkan murid untuk menjadi individu yang sukses dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ruang kolaborasi, nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan. Penugasan Anda membentuk kelompok sesuai dengan jumlah mahasiswa di kelas. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk mendiskusikan apa kekuatan konteks sosiokultural, nilai luhur budaya di daerah Anda sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks dan lokasi sosial budaya di daerah yang Anda terapkan. Tenggat waktu akan diumumkan di LMS. Unggah hasil tugas kelompok di sini. Dalam hal ini, pengumpulan tugasnya berbentuk video.
presentasi. Berikut adalah video presentasi dari kelompok saya. したいことが見つけられないから急いだふりうつむくまま転んだ後に笑われてるのも気づかないふりをするのだ形のない歌で朝を描いたまま浅い浅い夏の向こうに冷たくない君の手のひらが見えた淡い空明けのホタル Nah, sekian video dari tugas ruang kolaborasi. Selanjutnya, demonstrasi konseptual. Kontekstualisasi dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Buatlah satu karya infografis, video pendek, dan sejenisnya untuk menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh. Karya merupakan sebuah perumpamaan yang Anda gunakan sebagai wujud kontekstualisasi pemahaman Anda terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Diunggah di Google Drive. 5B. Unggah tugas demonstrasi konseptual. Kontekstualisasi dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dikirimkan ke Google Drive. Demonstrasi konseptual. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Metode belajar. Nonton, belajar dengan melihat, mencermati, mengetahui. Niteni, mengingat-ingat, niroke, menirukan. Perkembangan kodrat anak. Masa anak-anak 1-7 tahun. Fase memberi contoh dan pembiasaan. Masa tumbuh jiwa dan pikiran yaitu umur 7-14 tahun. Fasenya yaitu pembelajaran dan perintah. Yang ketiga yaitu fase terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial, yaitu umur 14-21 tahun. Fase laku dan pengalaman lahir batin. Ranah pendidikan teringa, ngerti, memaham. Yang dimaksud ngerti di sini pemahaman dan kognisi, ngeroso, afeksi, ngelakoni, psikomotorik. Aktivitas pendidikan tripusat. Keluarga, mendidik budi pekerti dan laku sosial. Perguruan sebagai balai wiyata dalam memberikan ilmu pengetahuan. Penggerak muda
kegiatan kepemudaan dalam membentuk watak nasionalis. Dasar kerja guru ing karsa tulodo, yang di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, yang di tengah membangun kemauan, tutwuri handayani, dari belakang mendukung. Dasar pendidikan trimong, momong merawat dengan penuh kasih sayang, among memberikan contoh yang baik dan buruk tanpa memaksa, ngemong mengembangkan potensi anak. Strategi pendidikan yang berpihak pada murid. Guru dituntut memiliki strategi yang sesuai dengan konteks zaman dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jenis pembelajaran yaitu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Keduanya harus terintegrasi dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik dengan memberikan sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif secara komunitas sekolah. Seluruh komunitas sekolah. Elaborasi pendidikan, elaborasi pemahaman pendidikan sebagai tuntunan. Di sini tidak ada pertanyaan, hanya disediakan link untuk mensinkronkan pembelajaran daring. Koneksi antar materi pendidikan dan nilai sosial budaya. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari buku ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari buku ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban saya yaitu nomor 1. Dulu saya percaya bahwa peserta didik adalah pribadi yang dapat dimanipulasi atau dibentuk sesuai kehendak guru, asalkan guru memiliki metode dengan teknik dan teknik yang baik dalam mengajar. Yang kedua, setelah saya mempelajari topik ini, bahwa anak didik adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda setiap individunya, guru tidak bisa mendidik mereka melawan kodrat yang mereka sendiri, seperti halnya petani yang tidak bisa memaksakan untuk tumbuhnya benih menjadi jagung jika yang kita tanam adalah benih padi. Sebagai guru, saya hanya bisa melakukan sistem among, yaitu sebagai guru saya hanya bisa menuntun anak murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Yang ketiga, saya akan mencoba mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya akan mengerti bahwa sekarang ini anak-anak tidak bisa dijauhkan lagi dari gadget. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengarahkan agar gadget tersebut bermanfaat untuk mereka. Berikutnya, di kelas saya tidak akan mudah marah jika siswa lebih lambat dari siswa lainnya. Jika ada siswa yang lebih lambat dari siswa lainnya. Yang terakhir yaitu aksi nyata, kontribusi nyata penerapan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang Anda sertakan dalam jurnal refleksi ini? 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam membentuk catatan praktik baik. 4. Foto cerita seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan penerapan refleksi aksi Anda. Yang kelima, Anda juga memasukkan testimoni dari rekan guru yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas.
Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, perasaan saya ketika melakukan perubahan yang mengarah pada kebaikan adalah merasa sangat bersemangat dan termotivasi. Penerapan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara melibatkan peserta didik selama proses pembelajaran menjadi hal yang utama. Menemukan konsep menjadi hal yang utama dilakukan seorang pendidik dengan ikhlas membimbing dan mendampingi mereka dalam menemukan konsep yang dipelajari. Menjadi pendidik yang berpihak pada peserta didik, membebaskan peserta didik dalam belajar dengan mengikuti apa yang diinginkan dan diperlukan peserta didik. Tentunya bukan hal yang mudah, di mana perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tentunya memerlukan proses yang lama dan penuh tantangan. Tetapi saya percaya bahwa perubahan tersebut akan berbuah hasil yang diinginkan dengan kegiatan di dalam kelas yang aktif dan komunikatif antara peserta didik dan pendidik akan melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Untuk mewujudkan karakter merdeka belajar yang berpihak pada peserta didik, maka dibutuhkan ide atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti membebaskan peserta didik dalam belajar dan memilih model atau metode sesuai dengan keinginannya untuk menunjang semangat peserta didik dalam belajar. Selain itu, pembelajaran bermakna akan muncul ketika peserta didik memahami materi, bukan sekedar teori saja, yang melainkan dapat diterapkan kehidupan sehari-harinya. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengusung merdeka belajar yang relevan dengan situasi sekarang, menjadikan saya sebagai seorang guru tak hanya harus bisa memberikan ilmu, tetapi juga memberikan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pendidikan menjadi ladang tempat persemian benih-benih kehidupan, menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang akan menjadi kebiasaan dalam diri anak. Tahap awal yang saya lakukan adalah observasi. Ketika saya dengan observasi terkait dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Tak hanya itu, observasi tersebut juga terkait dengan perangkat pembelajaran sebagai bekal untuk adaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Rangkaian pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan untuk menerapkan backward design dengan merumuskan tujuan, membuat asesmen sesuai tujuan yang sudah dibuat, merencanakan pembelajaran. Misalnya, materi hukum permintaan dirumuskan tujuan peserta didik dapat memahami faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian guru merencanakan bukti penilaian. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran dengan pertanyaan pemantik yang dapat memancing rasa ingin tahu anak, kemudian melatih berpikirnya sehingga nanti dia mampu memahami materi secara utuh dan tentunya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa penerapan ilmu yang didapatkan di sekolah dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru peserta didik yang terlibat dalam proses yang Anda lakukan? Ketika saya mengerjakan ini, saya sudah ditempatkan di PPL di SD Negeri 20 Tan Salatiga. Namun saya belum melaksanakan praktik untuk mengajar. Saya mengharapkan tanggapan baik dari rekan guru untuk dengan menerapkan rancangan berbuat desain. Jika rancangan ini sesuai dengan kondisi sekolah, maka saya mengharapkan masukan dari arahan dari rekan guru. Nah, segitu saja dari saya. Silahkan bagi teman-teman yang membutuhkan jawabannya, bisa teman-teman copy dan teman-teman modifikasi agar jawaban dari saya tidak sama plek ketiplek 100%. Sekian dari saya, banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Semangat untuk teman-teman semuanya.